kita harus objektif lah. Iya. Bu Mega harus kita akuin PDIP juga berjasa loh. Berjasa. Itu Sangat yang berjasa. tadi kita diskusikan. Saya yakin hubungan antara Pak Prabowo Subianto dengan Bu Mega ini Nah, itu gimana? itu dalam. Tadi kita lihat dulu tukang kayu dengan Kopassus. Nah. Ya udahlah itu bisa rata dia bikin nama Kopassus karena Kopassus kan dididik dari muda itu mereka perwira yang bisa bertempur kemanapun seorang diri kan. Jadi kita harus sepakat bilang bahwa Pak Mulyono alias Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ini dan keluarganya sudah pasti korupsi. Ini asik nih. Ini tamu kita kali ini asik ini. Banyak yang mau ditanyakan. Iyalah, gila teaser-teasernya kan ya Allah, gitu-gitu kan. Bang Johan. Langsung aja Sing. Bang. Gua mau denger. Ini gimana? Salah satu panglima perangnya si Ganjar Mahfud awalnya ya kan. Waduh gila kenceng banget dong tuh kan. Sama lawannya Pak Prabowo sama Gibran. Ya. Tapi gue lihat-lihat di medsos kok sekarang kok jadi gitu. Hahihi apa masuk ke lingkaran sana. Apa dapat waksit apa itu? Nah, ini waktu itu ternyata berlalu dan banyak sekali catatan sejarah yang perlu kita ceritakan di sini. Pada rakyat Indonesia ya. Makanya Itu dong. yang orang tuh harus dengar. Gimana Kenapa itu? gitu? Apa dapat apa? Wangsit dari mana ya? Kalau tiba-tiba ya. Nah itu masuknya itu lewat jalur siapa nih? Lewat jalurnya Dasko apa lewat jalur Hasim? Monggo silakan. Termasuk 245 TV nih ya. Mau kemana nanti nih kita? Nah itu nanti belakangan. Nah itu gimana? Jadi gini, sebenarnya waktu kita nggak terasa ya 9 bulan lalu, kalau tahun lalu ya kita Tahun lalu. rekaman ya taping di belak-belakan Iya. 245 TV. Saya jadi ingat nih Mas Singgi nanya wangsit ya Mas. Itu saya ingat tuh November awal. Itu tiba-tiba di rumah saya lagi di Bandung, sebelah saya istri saya bunyi dering telepon saya, keluar namanya Luhut B. Panjaitan. Wah, serem ini. Kaget saya Mas. Kenapa? Karena saya tahu abang saya ini sedang perawatan di Singapura. Lagi sakit. Kan Yang lama Oktober di ya beliau Singapura. tuh gejala serangannya dan awal November itu wah ini Bang Luhut di Singapura ini. Saya sampai aduh. Karena gini, saya dengan abang saya itu memang unik hubungan kami dari dulu sekian lama gitu ya. Kritis konstruktif dalam arti kita bersahabat, saling menghormatin tapi kalau berdebat dan bahkan di forum terbuka pun pernah sampai Pak Bang Hendro Priyono melerai kami berdebat saya dengan Pak Luhut disaksikan mungkin 300 atau 400 petinggi negara gitu ya, para jenderal dan lain-lain. Itu pernah kejadian di gedungnya Bang Luhut di gedung Del itu di Mega Kuningan. Nah, tapi hubungan kami terus dan saya harus akuin bahwa Bang Luhut B. Panjaitan ini orang yang setia kawan dan selalu memang egaliter orangnya, nggak pernah ngerasa berlebih walaupun menduduki jabatan atau kekuasaan gitu ya. Jadi waktu telepon itu berdering, saya sempat grogi. Kenapa? Aduh, karena kami selalu debat gitu kan. Apa karena ucapan saya gitu? Bukan. Apa gara-gara lu tanya-tanya? Yang lebih khawatir Mas. Gimana? Aduh ini saya salah omong tiba-tiba beliau kena stroke kan saya bersalah dong gitu ya. Namanya sedang recovery, sedang perawatan di Singapura. Jadi saya pas putuskan nih, bismillah. Saya pikir harus jaga, nggak boleh saya terpancing diskusinya sampai yang berat gitu kan. Di situ yang sebenarnya Mas, waktu itu kita udah rekaman ya. Pak Bang Luhut menyampaikan, Han, sudahlah, ini Prabowo pasti menang. Jadi ada beberapa informasi. Belum pemilihan ini ya? Jauh, 3 bulan kan? 14 Februari kan? November awal. Bang Luhut aja di Singapura yang sedang perawatan. Sakit sudah bisa bilang begitu. Iya, Oke, dan terus dibukalah semua data dan informasi yang sangat konfidensial gitu, tentang apa yang terjadi di balik Pilpres 2024 yang akan terjadi gitu ya. Dan memang sebenarnya secara logika kan juga kita tahu. Karena logika sederhana gini, Pak Prabowo Subianto kan 2 kali Pilpres 2014 dengan 2019 berhadapan dengan Pak Jokowi Widodo alias Pak Mulyono, ya kan? Jadi kalau kita lihat di situ kan
beti-beti juga mereka kan di yang 2014 cuman menang sekitar 54 lawan 48 kali ya, lebih kurang gitu ya pokoknya. Nah, kemudian di Pilpres 2019 lebih tambah sedikit lah, tapi nggak terlalu signifikan. Berarti apa Pak Prabowo kan secara logika saja punya captive voters, basis massa yang cukup besar kan? Karena suara dan yang udah dia rawat juga tuh. Betul. Tambah lagi Pak Prabowo jadi Menhan, itu kan makin ada panggung lah ya. Makin terjaga itu konstituennya itu. Kalaupun ada yang sempat lari waktu Pak Prabowo bergabung jadi Menhan kan tidak terlalu signifikan, bahkan banyak yang kembali lagi gitu ya. Nah, saya juga waktu disampaikan Pak Luhut berbagai informasi yang sangat konfidensial itu, saya setuju. Saya bilang ya intinya kata Pak Luhut adalah sudahlah Pilpres sudah selesai, dalam arti Pak Prabowo itu akan menang Pilpres. Iya gitu. Karena saya juga ingat sebenarnya begitu Pak Prabowo 2019 mulai jadi Menhan, ada abang saya yang lain yang kita udah pernah cerita, namanya Jenderal Agung Gumelar. Itu juga dari awal udah bilang saya tiap pertemuan kami, ya saya seperti dia merangkul saya itu supaya kita kasih kesempatan lah Pak Prabowo yang jadi presiden. Itu dari 2019 itu saya udah dilobi oleh abang saya itu Bang Agung Gumelar yang dulunya kami kan memang berseberangan secara politik dengan Pak Prabowo. Kan itu ya Bang Luhut, ya banyak old Pak soldier Pak Wiranto, mereka semua kan duluan. Duluan. Nah, waktu itu saya bilang ke Bang Luhut, Bang, saya nggak mungkin, nggak etik, secara etika saya nggak pas kalau saya tiba-tiba gara-gara demi menang langsung nyebrang, pindah kapal, loncat kapal. Dan termasuk yang kita bahas di 2045 TV juga, yang kita sampaikan dengan Pak Prabowo kan itu betul-betul concern kita gitu. Karena ada yang bilang ini ya dari para pendukung Pak Prabowo, Bang itu podcastnya semua dihapus aja itu supaya bisa jadi menteri katanya. Saya bilang enggak lah, kita kan bukan mau cari jabatan, kan? Kemudian kita juga kan menyampaikan itu kan juga untuk kebaikan kok. Nah contoh yang tadi saya bilang kan masalah kesehatan Pak Prabowo concern kita kan dalam semua debat atau diskusi kita, bahkan termasuk masalah makan siang bergizi. Tunggu dulu Bang, kita mengerucut dulu nih. Kembali tadi, betul. Dibilang apa nih sama Opung? Jadi memang halo Opung, gimana terus? 1 jam, saya ingat banget sampai 1 jam 15 menit. Nelponnya beliau. Itu pun saya yang akhirnya meminta supaya Bang udah ya, karena saya takut jangan sampai ada omongan saya membuat beliau. Nah masalahnya Bang Johan itu di telepon itu dimarahin atau dikasih pandangan atau apa? Bang Luhut itu selalu kan kalau di Batak itu katanya menganju, kalau bahasanya itu menganju itu ngerangkul. Ngerangkul. Oke, terus. Udahlah. Nah dia dengan baik. Nah diskusi kami sudah. Nah disampaikan oleh Pak Luhut lah berbagai fakta dan data tentang kenapa Prabowo menang Pilpres. Oh ini belum pemilihan loh, 3 bulan. Oke, terus. Logis memang itu, logis. Dan makanya saya jawab, ya saya setuju Bang dengan data dan informasi yang Abang sampaikan. Tapi nggak mau loncat lah pokoknya. Iya, tapi secara etika saya tidak mungkin menyeberang karena itu sangat tidak baik. Dan Bang Johan ini masih menjadi Dewan Pakar tim sesnya Ganjar Mahfud loh ya. Iya betul, nggak etis kan. Masa ya terus nggak diceritain ke tim ini Ganjar Mahfud? Saya ceritakan ke Ganjar, saya ceritakan tentang itu. Informasi yang disampaikan Pak Luhut itu jadi informasi intelijen, masukan. Saya ceritakan beberapa ring satunya Ganjar saya ceritain. Nah, tapi kembali ke tadi, saya juga mudah-mudahan ke bangsa kita menunjukkan bahwa kita sportif. Karena di penutupnya saya dengan Pak Luhut sepakat apa? Setuju Bang bahwa nanti begitu Pilpres tanggal 14 Februari, sorenya quick count diumumkan, Pak Prabowo menang. Saya besoknya akan umumkan bahwa saya bersikap negarawan, mengakuin kemenangan Pak Prabowo, dan mendukung demi kepentingan masa depan bangsa negara ini. Gitu. Dan baru langsung masuk Gerindra gitu? Tidak masuk Gerindra juga. Itu nanti ya. Nanti kita bahas, kita kuliti nanti. Tapi yang menarik buat saya, apa yang Pak Luhut ucapkan itu benar-benar kejadian dengan apa yang terjadi dengan Pilpres dan segala macam. Tidak mengagetkan dan semua. Ya karena kelasnya Pak Luhut ya dalam arti apalagi beliau dalam keadaan dirawat di Singapura nggak mungkin dong misleading atau fake information. Jadi semua informasi yang akurat dan benar terjadi. Kenapa tuh Bang akhirnya kalau menurut itu kita bonyok istilahnya gitu kan? Saya bilang ya,
ada yang ngopling atau ada yang apa gitu. Pertama memang logika sederhana kan yang kita bahas di pertama tadi di pembuka. Bagaimana bahwa Pak Prabowo itu memang captive voters-nya udah tinggi. Itu pertama ya. Dia hampir membelah dua dengan Pak Jokowi. Yang kedua kan Pak Jokowi all out total mendukung dengan at any cost dengan semua resources. Jadi dalam arti dua orang yang bermusuhan tadi itu bergabung sekarang gitu. Pasti paling enggak ya kalau bahasa kita kan simple majority itu 51% itu sangat mudah didapatkan untuk bergabungnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Saat itu. Ya karena kita harus akuin kan bahwa wakilnya Pak Prabowo itu kan bagaimanapun itu representasi Pak Jokowi putranya yang dengan kontroversi yang kita bahas dulu ya yang sangat geger yang sekarang diulangi dengan kasus yang versi yang berhadapan yang berbeda tapi sebenarnya akhirnya untuk anaknya juga dulu anak yang paling besar sekarang anak yang paling kecil kan yang bikin geger sekarang negara ini tapi kembali tadi jadi saya waktu menyatakan Pak Luhut bahwa besok setelah Pilpres berarti tanggal 15 Februari saya rencanakan saya akan umumkan dengan terbuka bahwa saya mengakuin kemenangan Pak Prabowo kemudian mendukung karena ini kepentingan bangsa dan negara kita, gitu. Negarawan. Akhirnya pada saat itu terjadi, saya koordinasi lagi dengan Pak Luhut. Nah itu kita kan man with honor, man with commitment gitu. Waktu kita udah ucapkan, Pak Luhut yang bilang jangan duluan katanya, karena nanti dikirain orang bahasanya Pak Luhut tuh saya ingat banget nanti kalau dikirain ngolor katanya, ngolor tuh cari perhatian, lalu menyeberang untuk supaya dapat ini dan itu gitu. Baik sih menyampaikan. Bener, bukannya yang istilahnya ngopling sana sini. Bukan. Emang kayak siapa? Ada ya? Orang jangan mancing-mancing gua lo. Orang gua nanya. Nah, momentumnya dapat akhirnya sekitar di awal Maret, ya. Itu kan 14 Februari, jadi sekitar 3 minggu kemudian, persis si Mbak Puan menyampaikan pidato yang dibacakan oleh Bro Dasko tentang siap kalah dan siap menang. Nah, di situ saya juga koordinasi dengan abang saya yang lain, Bang Abu Rizal Bakri. Karena kita diskusi, bukan itu TV One-nya yang kita. Jadi saya kontak Bang Abu Rizal Bakri, Bang Ical, saya ceritakan ini, wah Bang Ical sangat senang karena bagaimana kan Pak Prabowo ini sahabat lamanya beliau nih kan, betul-betul kalau bahasa Medan tuh kedan cantiknya dia itu sahabat yang sangat setia lah gitu ya. Bang Ical sangat senang, paten Han. Nah, jadi langsung saya tampil di TV One waktu itu dengan Bro Habibur Rahman tuh kami tampil pagi di live di TV One. Di situ saya nyatakan bahwa memang Pak Prabowo itu kan kita harus akuin itu benar menang telak di dalam Pilpres 2024 kemarin. Dan harus kita hargain. Nah, kalau kembali ke tadi kenapa bisa kalah telak, ya memang harus kita akuin kan resources-nya luar biasa kan. Bansos itu juga kan waktu itu kan memang sangat. Nah, berarti si Opung itu dalam teleponnya itu juga akan gitu ada indikasi bansos lah di mana-mana. Beliau tidak membuka sampai ke mikronya tapi makronya. Beberapa alasan utama. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang sudah terjadi dan akan dilakukan gitu. Nah, itu saya yang akan terjadi dan yang akan dilakukan. Iya, bahwa yang bisa dilakukan dan akan. Berarti benar kata keputusan Hakim MK yang 3 itu ya. Apa itu? Iya, salah satunya ya bansos itu tadi bansos, juga itu. Harus kita akuin dong bahwa karena gini, kan itu juga yang memenangkan Pak Jokowi di 2019 kan. Karena harus kita akuin 2019 itu lebih berat loh sebenarnya pertarungan antara Jokowi Ma'ruf Amin dengan Prabowo Sandi. Itu hampir sebenarnya kalau nggak mengkapitalisasi kekuasaan sebagai presiden bisa kalah waktu itu 2019 sebenarnya. Kalau nggak salah beda 5% ya. Iya. Untuk seorang incumbent itu sangat buruk gitu. Menang seperti itu gitu. Dan tipis itu tipis banget. Sangat tipis sebenarnya. Dan memang hampir kalah kalau kita lihat hitungannya. Kalau nggak mengkapitalisasi berbagai resources sebagai presiden dan itu yang diulangi lagi di 2024. Cuman untuk Pak Prabowo. Makanya saya bilang rasional sebenarnya kenapa akhirnya Pak. Berarti yang diuntungkan adalah salah satu calon ya. Karena kan menaiki ombak tadi itu ya. Yes, riding the wave ya kalau kita ya dalam politik. Itu yang kita harus lakuin memang nggak heran lah sehingga Pak Prabowo menang telak. Nah, ini yang tadi nanya wangsitnya itu kan. Jadi saya pada saat itu terjadi karena saya udah prepare kan sebenarnya di 3 bulan di bulan awal November saya udah siap mental bahwa memang ini yang terjadi. Sebenarnya bahkan sebelum telepon Bang Luhut dari Panjaitan pun mayoritas kita yang rasional kan sudah berhitung sebenarnya. Kenapa? Gini contoh sederhana.
Ganjar Pranowo kan memang dikalahkan telak di basisnya di Jawa Tengah. Iya. Itu yang bikin dia suaranya sangat melorot kan. Iya. Nah, analisa beliau atau analisa Mas itu kenapa dia? Iya. Pak Ganjar itu Memang, sebagai dewan pakar loh ini. ya, Nah, apa? kenapa harus kita akuin bahwa bondingnya Ganjar Pranowo dengan rakyat Jawa Tengah memang punya celah untuk dimasukin. Oleh ya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya sebagai katakanlah koalisi yang memenangkan Pilpres 2024. Karena memang kan kita akuin bahwa Pak Ganjar di Jawa Tengah kan kalau dibilang berprestasi sekali juga enggak gitu. Bondingnya ya bahwa kameramen gue berprestasi sekali. Jadi yang membuat rakyat Jawa Tengah itu yang sangat cinta, sangat militan kan enggak juga. Jadi ada celah itu disadari oleh mereka sebenarnya kan, makanya mereka termasuk ditambah lagi Pak Mahfud kan itu orang yang punya integritas moral kuat, punya kecerdasan yang sangat luar biasa, ya, punya nasionalisme yang kuat, tapi kan Pak Mahfud sebenarnya boleh dibilang bukan orang yang membawa elektabilitas yang kuat. Kita bedakan ya kompetensi dengan elektabilitas. Sehingga Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu bergabung kan boleh dibilang juga bukan kalau dibilang popular votes itu enggak juga gitu loh. Malah kalau dulu mungkin dengan Sandiaga Uno itu akan lain ceritanya gitu loh. Karena Sandiaga Uno kan popular votes dia kan. Oke, kembali ke laptop ya. Jadi memang si Mas Ganjar harus kita akuin kan dia telak kalah di basisnya sendiri. Termasuk ya yang paling mencengangkan yang kita nggak nyangka PDIP ya. Karena Jawa Tengah itu kan basisnya mereka. Nah, kalau itu ya itu termasuk yang informasi yang saya dapat kan. Karena di dalam sendiri kan juga tentunya PDIP ini punya preferensi yang berbeda. Karena gini, split tiket voting tadi itu ya? Iya, jangan lupakan bahwa kalau sampai misalkan Ganjar yang menang, maka kan konstelasi masa depan PDIP bisa berubah loh. Oh, jadi ini cerita di dalam PDIP sendiri nih? Bisa, itu juga termasuk variabelnya sebenarnya yang kita bahas dengan Pak Luhut. Gimana menurut Pak Luhut itu kalau misalkan Mas Ganjar menang nih, ini pasti akan ada konstelasi gitu. Tidak sampai ke sana, tapi bahwa intinya gini, kan Mbak Puan Maharani juga kan punya cita-cita, harapan, yang wajar. Ya harus dong, memang. Beliau kan istilahnya putri mahkota gitu. Nah, kalau sampai misalkan Ganjar yang menang kan itu juga bisa terjadi. Kenapa Jokowi aja cawe-cawe kok pengen berharap jadi ketua umum PDIP? Ya, kalau sampai Ganjar yang menang jadi presiden kan bisa saja wajar juga kalau sampai Ganjar berharap bercerita dia yang jadi ketua umum PDIP. Nah, itu contoh yang konstelasi yang harus dibaca di dalam high level politics gitu. Nah, itu yang saya bahas dengan Pak Luhut, banyak sekali yang dibahas. Satu jam seperempat. Jadi itu cukup komprehensif sampai akhirnya saya bilang, "Iya, Bang, ya siap." Sama saya udah cukup lah Bang, Abang istirahat lah gitu karena ini lagi masih perawatan di Singapura gitu. Nah, kembali ke situasi yang sekarang gitu ya. Jadi saya pada saat itu terjadi, saya umumkan saya mendukung Pak Prabowo dalam konteks apa, Mas? Kenapa? Gini, kan sebenarnya kita ini berpolitik itu apa sih tujuannya? Kan bukan cuma kekuasaan kan. Sebenarnya apa? Tujuan mulia itu adalah bagaimana memajukan, membangun Indonesia. Nah, inilah pertanyaan yang sangat penting buat kita semua. Dengan Pak Prabowo menang, ya kita nih bertiga nih salah satu pelaku sejarahnya kan. Kalau orang bilang kurang keras apa kita ke Pak Prabowo? Nah, itu yang pertanyaan kita. boleh disetel lagi rekaman Panglima. Dan Pak Prabowo lihat itu gitu. Pak Prabowo lihat itu dan itu nanti kita bahas terus. Iya, jadi kembali tadi saya ya istilahnya berdialog dengan diri sendiri gitu. Apa yang akan terjadi dengan bangsamu kalau kamu tetap ngotot memaksakan bahwa kamu merasa tidak berseberangan secara politik dengan tokoh yang akhirnya dikasih amanah. Ya, dikasih amanah yang akan memimpin bangsa ini. Vox Populi, Vox Dei, kan? Suara rakyat, suara Tuhan. Kita nggak bisa bantah bahwa Pak Prabowo itu dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia itu kan itu kehendak Tuhan. Boleh protes, tapi begitu keputusan MK udah selesai, gitu kan? Harus selesai. Fair lah. Kompetisi itu sampai keputusan MK. Dan budaya ini yang harus dibangun di bangsa kita. Jangan sampai divided society kalau yang terbelah bangsa kita. Jangan sampai ini harus budaya negarawan kita bangun. Nah, itulah yang saya lakukan dan
ya saya bersyukur ternyata smooth ya, susul menyusul, semua para tokoh yang lain juga akhirnya menerima gitu. Ya seperti kita juga kan. Sama semua ya. Iya, semua sama kan. Tapi menerima kan. Mungkin doanya Pak Prabowo nih kencang banget. Nah. Karena boleh dibilang lebih smooth kan nih Pak Prabowo nih, kemenangan dia di rumah ini kan hampir tidak terbelah bangsa ini, kemudian tidak banyak ekses-eksesnya setelah Pilpres kan. Mas, gue mau nanya deh. Sebelum lo akhirnya memutuskan lo pindah haluan, lo istiqoroh dulu nggak? Sebenarnya tadi kan saya bilang, waktu 2023 ya November, Pak Luhut telepon saya kan, saya sebenarnya di situ dinyatakan, iya Bang, satu hari setelah Pilpres, saya akan umumkan kepada seluruh Indonesia bahwa saya mengakuin kemenangan Pak Prabowo dan saya akan nyatakan mendukung Pak Prabowo. Sebenarnya di situ saya udah bulat ya dengan itu dan tidak dilematis lagi. Nah, cuma tadi Mas Singgi, istiqorohnya tadi ada juga. Apa itu? Ya, kita nih para pelaku ini kan, karena Pak Prabowo juga dan keluarga pasti udah melihat video podcast kita gitu ya. Buku mana-mana itu Mas. Apalagi potongan-potongannya. Muka saya dipotongan nggak ada sama Erwin. Yang ada mukanya Mas saya itu. Bang Johan semua. Bang Johan semua itu. Nah, itulah yang salah satu kritik kita yang sangat keras itu tentang kesehatan beliau ini juga salah satu alasan saya mendukung beliau sekarang. Kenapa? Akhirnya begitu masuk di sebelahnya Pak Prabowo gimana? Ya, ada apa ya? Ceritain ke kita dong, kita jauh kita orang luar ya kan. Gimana? Mas, ini juga bagus ya ke rakyat Indonesia kita ceritakan apa gimana? Rise and fall hubungan saya dengan Pak Prabowo itu kan turun dan naik ya sekarang. Ya. Sekarang lagi naik dong. Betul, naik di dalam. Dulu turun kan. Nah, jadi saya kan memang kenapa kita udah tahu dulu ya kenapa saya berseberangan, karena waktu itu saya sangat dekat dengan Pak Wiranto, Pak Agung Gumelar, Pak Luhut, Pak SBY gitu ya. Semua ini kan sebenarnya berseberangan dulu dengan Pak Prabowo. Ya, sekarang semuanya itu udah kan mereka duluan yang berbondong-bondong bergabung dan bersama. Nggak merasa ditinggal, Mas? Enggak, karena gini, mereka terbuka ke saya. That's the good thing. Jadi mereka terbuka ke saya dan ngajak saya gitu. Pas diajak bilang, iya nanti orang udah terlanjur jadi dewan pakar gitu. Udah komit sampai menyelesaikan pertarungan pemilihan. Gimana Mas? 14 Tapi gini Februari. Mas, saya memang benar kita tak kenal maka tak sayang. Iya, gimana itu? Kita juga nggak usah jadi sok-sokan ngerasa kenal atau dekat dengan Pak Prabowo. Tapi gini, saya melihat sisi lain dari Pak Prabowo setelah saya dekat, dan memang kebetulan dari dulu kan politik kecil sebenarnya. Lu lagi nih, kayak ini Bro Ahmad Muzani gitu. Pelakunya itu aja ya? Iya, itu kan saya kira dari dulu teman kita dulu yang sama-sama membongkar skandal Senturi itu sekitar 2010 gitu kan. Itu kan 14 tahun yang lalu. Sangat dekat saya dengan waktu itu dengan Bro Ahmad Muzani, Sekjen. Dengan Bro Sufmi Dasko ini kan saya kami ini punya sejarah sama-sama banyak dari dulu membantu Badan Intelijen Negara, BIN. Ya itu bondingnya saya dengan Bro Sufmi Dasko itu di sana gitu. Kita pernah sama-sama membantu BIN dalam berbagai kontribusi demi bangsa negara ini gitu ya. Nah kemudian ada di sana kayak ini yang baru ini. Ada Pak Laode Kamaludin, Prof. Itu juga sahabat dekatnya Pak Prabowo dari masih perwira loh, dengan Pak Safri Samsudin. Terus makanya adik-adik ini kan perlu pencerahan. Pak Burhanuddin Abdullah, ada Pak ini Kang Dadan ini yang baru dilantik jadi kepala Badan Gizi, teman puluhan tahun. Jadi memang ini kecil kok. Berarti berpotensi menjadi diktator, the next diktator nggak? Seperti yang Bang kita Johan. Yang kita bahas waktu gimana itu. Kalau saya lihat Pak Prabowo ini, saya nggak dekat sama beliau. Saya hanya membantu di lingkaran-lingkaran beliau. Karena banyak sekali kan ini kan. Ini Pak Prabowo ini sebenarnya hampir mirip kayak Golkar juga ini. Perusahaan TBK juga ini. Karena beliau tuh membina banyak inner circle kan. Jadi nggak homogen. Dan itu bagus sebenarnya. Itu dalam intelijen kan itu istilahnya sistem sel lah gitu. Jadi jangan pernah ngerasa sangat dekat dengan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo itu punya banyak orang dekat yang bahkan orang nggak tahu gitu loh. Itu kayak kata Gus Romi juga begitu bro. Buat ke Pak Mulyono. Jangan lo merasa dekat sama Pak Mulyono, orang semuanya yang lain juga begitu. Iya, tapi menurut saya kualitasnya Pak Prabowo jauh di atas Pak Mulyono. Ini jadi kalau orang bilang cuma jalurnya 1212, ini ternyata enggak dong. Orang dulu kan zaman dulu udah bilang, lo jalur Dasko atau jalur Asim? Ternyata enggak. Betul. Keluarga ada lagi ya. Keluarga, ada jalur. Bahkan banyak, karena gini, kelebihan Pak
Prabowo dibanding Pak Mulyono kita ini yang sedang gonjang-ganjing ini kan. Jauhnya kenapa? Kualitasnya. Pertama gini, Pak Prabowo ini kan memang pertama kita udah tahu ya keluarganya udah orang kaya, orang sugih, udah keturunan orang hebat dari 4-5 generasi di atas. Jadi sehingga Pak Prabowo ini kan pergaulannya kan sangat luas, belum sebagai menantunya Presiden Soeharto. Pak Prabowo tahu siapa melakukan apa, bagaimana, di mana, siapapun. Mau dalam hal yang positif maupun hal yang negatif. Kalau Pak Mulyono alias Joko Widodo kan ya non sewu Mas ini kan. Ya, ini kan boleh dibilang ya saya masih ingat lah dulu waktu masih mau jadi Pilgub DKI dari Solo masih beliau nunggu di pinggir jalan, nunggu dijemput. Itu ya, dia. Itu kan Bang, gini loh, jangan sampai nanti nih penonton kita di komen-komen bilang, dulu aja nyerang-nyerang Pak Prabowo. Ya. Giliran sekarang udah di circle-nya Pak Prabowo, Mulyono dipojokin. Ya. Nah, gimana tuh? Nah ini kenapa kita Mas Bagus nih? Karena ini situasi sekarang lagi sangat ini ya, sangat nggak stabil ya. Jadi nggak kaget kan dengan peristiwa yang terjadi sekarang. Peringatan demokrasi ini kan. Ya, terhadap Mulyono alias Joko Widodo ini kan. Gimana? Sangat sayangkan. Saya berharap banyak Pak Prabowo itu belajar banyak. Pertama kan beliau udah menantunya Presiden Soeharto. Beliau putranya Prof. Sumitro, Jojo Hadikusumo, menteri dan negarawan. Ideologinya juga kan Prof. Sumitro kan sosialis. Ya. Pasti Pak Prabowo setidaknya banyak mengabsorb nilai-nilai value-value dari ideologi yang dibangun oleh ayahnya gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Pak Mulyono, memang harus kita akuin sejarahnya aja kan dari turunannya udah beda ya. Kalau Pak Mulyono, saya tadi pas baru lihat tuh video podcastnya Mas Butet kata. Emang kenapa turunannya Mas? Ya Mas Butet sampai bilang ini kirimu nggak balik tentang Pak Mulyono. Apa itu? Banyak jadi ratu katanya. Nah, itu yang dibilang kaget ya. Yang terjadi dengan Kaisang ini dengan istrinya Erina ini yang ke Amerika pakai flexing pakai pesawat jet pribadi. Pribadi itu kan itu sangat bertolak belakang dengan Jokowi. Tapi saya baca di TikTok itu turunan, walaupun turunan begitu, si tukang kayu hebat. Katanya. Baru kali ini aja partai itu tuh dijadiin perkakas. Nah, iya kan? Bisa dirubah iya, belum tentu itu Pak Prabowo bisa. Iya kan? Gini, makanya saya bilang. Ini kelarin dulu yang ini tadi saya itu. melihat Pak Prabowo itu dari kejauhan lah kita bilang ya. Karena dari cerita semua ring satu teman-teman ini kan jadi semua industri Pak Prabowo itu ya alhamdulillah puji Tuhan kita baik dan teman lama semua sehingga kita melting lah, maksudnya cair. Bahkan saya sendiri waktu itu sejarahnya mulai membantu ini pemerintahan baru nanti ini kan ada beberapa teman-teman yang membantu Pak Prabowo dan saya dukung dari belakang. Saya bilang bahwa ya udah monggo silakan kalian terus jalan dengan lembaga think tank ini. Dan saya membackup dari belakang. Ternyata dilaporkan ke Pak Prabowo dan beliau nyatakan itu Bang Johan harus ikut di tim ini. Nah itu permintaannya beliau kan. Nah itu kita apresiasi. Tapi mungkin kelebihan Pak Prabowo karena memang mereka kan niatnya beliau tuh ingin konsolidasi gitu. Jadi tidak ada kawan dan lawan. Lihat kan dalam prinsip good neighbor policy gitu. Jadi beliau tuh bahkan tetangga negara tetangga aja semua dirangkul. Bang, itu balik dulu tadi tuh Bang. Sebenarnya saya masih tertarik soal yang ini keluarganya Pak Prabowo dengan keluarganya Pak Jokowi itu sebenarnya apa sih menjadi perbedaan yang paling besar itu kan? Betul. Ya. Nah ini enaknya nih karena kita ini newcomers, kita kan mencoba memahami dengan doa sebenarnya kita berharap Pak Prabowo ini pertama yang pasti kan tadi Mas, saya itu katakanlah pergulatan batin saya kan yang kita doakan Pak Prabowo kan sehat. Ya, itu yang kita bahas dulu kan kesehatan beliau sebenarnya. Kita doakan sehat dan ya alhamdulillah puji Tuhan saya lihat memang kalau saya mau nanya, emang kenapa kalau Pak Prabowo nggak sehat? Nah, takut ya? Iya. Takut ya? Kebayang nggak, Mas? Kalau sampai kan mekanisme konstitusi kan berjalan. Kenapa? Otomatis kan wakil presiden menggantikan presiden. Oh, langsung naik ya? Mulyono. Iya. Oh. Itu cerita Pak, itu ntar kita tadi ya. Yang katanya bocil itu kan dengan tidak punya lanjut. Nah, coba kita lihat kayak gini, ayahnya aja Pak Mulyono gonjang-ganjing kayak gini gitu, apalagi ya putranya kan kita harus akuin track recordnya belum ada. Nanti kita bahas. Tadi yang saya melihat Pak Prabowo ini pertama keluarganya kan memang udah mereka ini boleh dibilang udah
bukan OKB lah kalau dibilang itu. Jadi bukan orang yang harusnya logikanya. Bahkan saya juga dengar sendiri dari beberapa lingkaran intinya Pak Prabowo bilang putra saya Mas Didit udah kaya raya kok. Iya. Emang yang OKB siapa? Ya Mulyono dan keluarga kan yang sedang ramai jadi heboh negara kita ini kan yang membuat rakyat marah kan. Nah kalau kayak nggak tahu saya. Pak Prabowo yang saya dengar. Nah ini kita berharap banyak sekali Mas. Pak Prabowo dan keluarga ini, bahkan keluarga ini memang keluarga Pak Sumitro ini kan memang udah kaya raya sekali. Mereka kakeknya pun pendiri BI kan Pak. Iya, Bang Beni ya. Bang Beni. Bukan BI. Dari kakeknya lagi ini memang udah keluarga Sugi udah lama. Jadi makanya bukan OKB yang akan kagetan, mudah-mudahan Mas. Kita berharap ya. Kita semua juga harus ikut mengingatkan, mengawal gitu demi bangsa negara ini. Nah, itu tadi. Itu yang kita lihat diferensiasi atau pembedaan antara Pak Prabowo dengan Pak Mulyono alias Joko Widodo ini dari sisi sejarah keluarga ya, masa lalu, pendidikan juga. Kan itu kan ya jauh berbeda. Pak Prabowo ini yang saya lihat ya, memang kan hobinya baca dari dulu kan. Oh, sampai hari ini baca. Sampai hari ini baca. Jadi beliau tuh bahasa saya kalau emang Pak Mulyono nggak hobi baca? Itu saya menyaksikan sendiri kan, beliau waktu dulu debat itu ngoprek aja bikin contekan sampai ketahuan dia yang jasnya. Dia yang bikin, makanya dia mau yang bikinin contekan. Contoh, ini udah rahasia umum. Pak Mulyono alias Pak Joko Widodo ini kan udah rahasia umum di istana. Kalau mau bikin apapun cukup satu lembar, pakai font yang besar-besar dan paragrafnya gede-gede. Itu untuk? Cuman ya bacanya cuma mampunya kan sebegitulah beliau. Untuk cue card-nya beliau itu. Cue card-nya beliau atau bukan cue card, kalau ada kebijakan atau keputusan apapun, rekomendasi Pak Mulyono alias Pak Joko Widodo kan nggak mampu membaca jangankan buku yang bahasa Inggris, nggak apalah. Bahkan 2 halaman dengan berarti kalau dia nggak bisa bahasa Inggris, bahasa apa? Sang sekerta gitu. Iya, mungkin makanya heboh di negara kita ya. Nah, banyak faktor yang kita lihat memang berbeda. Termasuk kalau kita lihat, ternyata walaupun Pak Prabowo ini militer yang akhirnya jadi sipil, sementara Pak Mulyono, Pak Jokowi ini adalah sipil, saya melihat lebih kepekaan batinnya itu lebih ngerasani, lebih sangat tahu diri itu malah Pak. Contohnya apa yang contohnya apa gitu yang paling contoh gampang? yang kita lihat bagaimana beliau ini sangat hormat ke siapapun. Coba kita lihat. Mannersnya ada ya? Mannersnya beda kan? Kita saksikan ya dalam berbagai tayangan gitu. Pak Prabowo tuh bagaimana menghormati para seniornya, bagaimana menghormati orang tua. Saya cerita Bang Agung waktu acara di rumahnya, jadi kakaknya beliau, Bang Agung, itu Pak Prabowo dulu sempat sering ke rumahnya Pak Agung karena ajudannya Pak Sumitro itu adalah Kopassus dan katanya sih awal Pak Prabowo mulai tertarik Kopassus gara-gara ajudan ayahnya ini orang Kopassus itu kebetulan suami kakaknya Bang Agung. Nah Pak Prabowo sering dibawa gitu ke rumahnya Bang Agung dan waktu acara di rumah Pak Agung kakaknya Pak Agung tuh hadir udah tua udah sepuh disampaikan dibisikin ke Pak Prabowo mau nyalam gitu ya. Pak Prabowo memilih langsung enggak, jangan, saya yang datang gitu. Jadi kan Pak Prabowo memang kita akuin mannersnya ke orang tua itu sangat dijaga gitu. Nah, beda kan dengan Pak Mulyono atau perbedaannya di mana? Ya kalau kita lihat Pak Joko Widodo ini kan ya jangankan dulu orang lain, saya aja apa dia ingat saya? Simpel. Kalau Pak Prabowo itu setahu saya, Pak Mulyono. Saya kurang apa sama Pak Mulyono ini dulu saya bilang kan di Masjid Pak Johan jangan sedih. Orang ada Ibu Mega aja yang udah apalagi Pak Johan gitu. Itu kan kontras ya. Gampang membandingkannya ternyata ya. Apalagi saya sama Jadi kalau cerita-cerita bahwa wah Pak Prabowo itu pemarah, kasar apa, ternyata nggak seperti itu? Enggak, kita juga enggak bukan berarti kita jadi memuja-muji dan lain-lain. Pak Prabowo juga ngakuin kan dia punya banyak kelemahan. Mungkin juga masalah kesehatan beliau itu membuat emosi beliau kan cenderung bisa naik dan turun. Itu juga tapi yang kita hormatin adalah Pak Prabowo ngakuin bahwa dia menoto dirinya gitu betul-betul untuk memperbaiki kan banyak ya pernyataannya saya dulu begini, saya belajar. Itu yang kita akuin. Sementara dari Pak Mulyono, Pak Joko Widodo pernah nggak kita dengar itu pengakuan kayak gitu?
Sedih nggak? Yang ada ini, saya Kemarin dulu yang rame-rame, sekarang saya ditinggal rame-rame ya. Kalau saya bilang WC itu sampean yang nanam ya sampean yang panen dong. Itu kan malu kan kayak gitu. Sampean bilang ditinggal, saya malah dari dulu tahun ketiga begitu KPK dilumpuhkan saya udah mundur dari mendukung si Pak Mulyono. Gitu. Bang Johan, sedih nggak kalau lihat misalnya nih perubahan Pak Mulyono? Jadi kan kayak misalnya rakyat itu kan jadi bilang gini, berarti tesis orang baik itu atau sama pemimpin dilahirkan dari bukan darah biru itu ternyata kelakuannya seperti itu. Terbukti katanya. Itu kan sedih juga kan kita. Jadi akhirnya kayak menutup ya. kesempatan orang-orang yang sebenarnya nggak punya darah biru tapi dia baik. Kan semua orang bilang, aduh lah kita kasih kesempatan untuk bukan siapa-siapa tiba-tiba jadi presiden, malah jadinya seperti OKB seperti itu. Nah, tapi gini Mas, saya men-challenge itu, menjawab itu dengan diri saya sendiri. Yeah. Saya ini datang dari keluarga yang kalau dibilang kere. Kakek saya itu dari ayah saya itu mandor, tukang gitu, dan sangat miskin lah. Gitu. Ayah saya makanya sekolahnya dulu ke Malang itu merantau di Institut Ilmu Pemerintahan, kemudian ke Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), itu miskin lah gitu. Sampai walaupun beliau akhirnya jadi pejabat sekda di Siantar, kota nomor 2 terbesar di Sumatera Utara, tapi idealis sehingga miskin. Nah, saya ingat tuh Mas, ini buat saudara kita bangsa Indonesia ya, buat jadi bekal adik-adik kita terkait dengan Pak Mulyono, Pak Joko Widodo dan keluarga ini yang kere munggah bale ini gitu ya. Enggak berarti tuh juga. Kere munggah bale itu bahasa Indonesianya apa? Kan nggak semua orang penonton kita itu ngerti bisa Jawa. Ya. Saya bukan orang Jawa walaupun kami sempat lama di Malang gitu ya. Artinya kan lebih kurang orang yang memang rakyat jelata atau yang tadi bilang kere yang itu orang yang miskin. Ternyata kalau dikasih kekuasaan, kedudukan itu ternyata keblinger gitu, jadi lupa diri. Jadi itu yang dibilang kayak OKB, orang kaya baru, kagetan gitu. Tapi gini Mas, saya juga nggak setuju kalau kita mengeneralisasi bahwa semua orang miskin itu ternyata nggak kuat imannya, nggak kuat, nggak bisa tetap eling sing mos podo katanya kalau bahasa Jawa. Karena saya gini Mas, saya ingat 2005 awal saya itu ketemu dengan Menteri SDM saat itu. Kebetulan kami sangat baik hubungannya. Saya dulu kan di 2004-2009 itu adalah timnya Pak SBY dan timnya Pak Yusuf Kalla gitu ya. Saya dekat dengan dua-dua lingkaran intinya. Saya ingat sekali ditawarkan untuk menjadi salah satu yang mensuplai minyak mentah ke Petral Pertamina di Singapura. Dan itu waktu itu ada satu nama yang sampai sekarang jadi heboh geger ya. Itu saya ditawarkan untuk membagi dua itu nanti suplai minyak mentah Petral. Siapa salah satu namanya? Inisial aja. Oh, it's okay itu kan yang terbuka bahwa Pak Muhammad Reza Khalid kan ya. Nah, saya waktu itu dibilang bahwa Mas Johan, Anda sudah kita putuskan dengan untuk mensuplai minyak mentah ke Petral Pertamina untuk bagi dua dengan Muhammad Reza Khalid. Mas, saya nggak hitungan menit, detik saya cuma berpikir. Saya cuma ingat waktu itu istighfar gitu ya. Saya ingat pesan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana kalau kamu berdagang, kamu menipu timbangan ke 1000 orang, maka nanti kamu di akhirat kamu akan dihadiri, dihakimi dan mempertanggungjawabkan penipuan kamu kepada 1000 orang itu. Jadi kalau kamu menipu 1 juta orang, kamu harus diadili, mempertanggungjawabkan kepada 1 juta orang nanti di akhirat. Saya nggak kebayang waktu ditawarkan untuk mensuplai minyak mentah ke Petral Pertamina, mungkin saya akan kaya raya 7 turunan waktu itu. Dan dalam usia muda Mas, ya 30 sebelum saya Lemhanas itu saya 2006 itu 34 tahun saya usianya. Ditawarkan sebegitu menggiurkan untuk jadi OKB gitu. Karena saya kan juga kere gitu, orang tua saya. Tapi nggak mau tuh. Saya hitungan detik Mas, saya bilang tarik nafas, saya Pak Pur, mohon maaf, mohon disampaikan kepada Bapak Presiden, saya menolak karena bertentangan dengan idealisme saya. Jadi Mas, ini buat adik-adik kita, buat bangsa ini, ya hidup itu pilihan gitu loh. Dan memang saya bersyukur gitu. Kalau ngomong dengan istri, dengan mertua saya, dengan ayah saya, masih ada yang walaupun pejabat dan miskin gitu ya, sampai sekarang masih alhamdulillah 91 tahun masih sehat gitu ya. Saya bilang itu pilihan, saya nggak kebayang kalau saya terima waktu itu, saya mungkin punya triliunan, puluhan triliun,
mungkin jangan-jangan udah jadi presiden dengan uang itu, tapi kan belum tentu berkah. Nah itu yang saya pikirkan kan dulu kan kita kalau ngelihat keluarganya Pak Jokowi itu kan sederhana, naik kelas ekonomi dan segala macam, kan tiba-tiba sekarang naik PJ aja flexing seperti itu, gitu memang itu berarti pilihan. Nah, iya betul. Berarti mereka memang bukan berarti gara-gara Kere Munggabali itu kalau Kere tiba-tiba dapat amanah kekuasaan jadi lupa diri. Enggak. Saya sampai sekarang Mas, alhamdulillah saya ya kemana-mana kita mau pakai taksi, jalan kaki biasa aja kok gitu. Nah, berarti itu Mas sebenarnya menurut saya sih memang gennya, memang DNA-nya mungkin memang nggak kuat ya. Ada tuh kader PDI Perjuangan si Bang Deddy Sitorus, gue lihat di ini TikTok. Apa dia bilang? Malaikat aja bisa ketipu apalagi kita. Tapi kan dulu kan lu bangga kan di anak ekonomi kan. Iya iyalah. Iya, kita awalnya ya terpukau ya. Anaknya bilang kita tidak mau. Bangga banget ada pemimpin bisa keluar dari gorong-gorong gitu kan. Enggak ada lagi. Bahasanya ini gue banget deh gitu ya dulu ya. Sekarang ini bukan gue banget deh gitu ya. Semua orang yang lucunya Pak Mulyono bilang, "Oh, semua ninggalin saya." Ya gimana enggak, kita udah bahas di podcast kita kok ya. Yeah. Yang ninggalin kita itu dia, bukan. Kenapa dia? Karena kita kan mendukung Pak Mulyono alias Pak Jokowi ini bukan. Ada komentar nggak sih Bang Johan di internal Pak Prabowo, circle-nya Pak Prabowo dengan gonjang-ganjing ini nih? Apalagi gonjang-ganjing yang darurat demokrasi ini loh. Mas gini. Peringatan darurat ini. Iya. Ini penting loh. Seperti itu tadi kan. Bagaimana kan keluarganya Pak Prabowo Subianto ini kan keluarga Sumitro ini kan ayahnya itu kakeknya udah orang yang udah established ya, maksudnya udah belajar, udah keluar negeri, pendidikan. Pak Prabowo apalagi ya, saya yakin mereka punya nurani. Jadi mereka ini bukan termasuk klasifikasi yang kita bilang tadi yang Kere Munggabali atau OKB gitu. Mereka ini yang udah mereka OKL mereka nih, orang kaya lama. Atau ya kita jangan bilang dari kekayaan, tapi dari sisi pendidikan dan dari sisi nasionalisme atau integritas saja. Saya yakin, saya jawab ke Mas Singgi, yang saya dengar. Jadi kita juga jangan seolah-olah dengan fenomena kejadian ini kan gila loh ini. Terluka pasti. Saya yakin keluarga itu terluka. Apalagi sebentar lagi ini kan mau dilantik ya kan? Ini kan malah jadi bebannya Pak Prabowo ke depannya dong. Nah, makanya saya kepengen tanya deh, itu komentarnya mereka itu, komentar Pak Prabowo dengan kejadian ini seperti apa? Kan Mas Johan kan di circle-nya jadi tahu. Iya, kita dengar kan dari mereka ini kan. Itu saya bilang bahwa bagaimana kan mereka ini punya hati nurani. Sebenarnya mudah menjawabnya. Gampang, kita aja kalau jadi Pak Prabowo atau kita jadi keluarganya Pak Prabowo, seperti apa perasaan kita gitu. Nah gini, Mas katakan dalam bahasa Inggris sering ada pepatah itu when is enough. Gitu. When is enough. When enough is enough. Kapan sih cukup itu cukup? Kan itu yang disampaikan Pak Prabowo waktu pidato di PAN itu kan. Berarti itu, nah itu dia tuh. Saya mau menukik, itu ditujukan ke siapa itu? Kalau saya bilang analisa. bangsa kita gitu loh. Ya termasuk ke Pak Mulyono pastinya dan keluarganya kan. Ke semua orang maksudnya. Ke semua orang kan sebenarnya. Termasuk ke orang-orangnya dia mungkin diingatkan. Betul, termasuk orangnya dia. Karena gini yang saya dengar dan mudah-mudahan 2045 TV juga dalam forum ini berkenan kita mengawal, membantu, mendukung tanpa kepentingan kita. Iya Mas kan? Demi bangsa dan negara tadi itu. Demi bangsa dan negara. Jadi kita jangan dikirain orang, ya Mas kalau saya cuma mau jabatan kan ya waktu Pak Luhut bilang itu awal November saya nyebrang langsung tampil menteri seolah kayak yang paling hebat berjasa kan beda ya. Kalau kita kan enggak, kita bukan ke sana tuh. Nah, sekali lagi Mas Singgi, tugas kita sama-sama sebenarnya mengingatkan terus Pak Prabowo karena gini, power tend to corrupt itu udah valid gitu. Kesalahan paling parah dari Pak Mulyono ini juga yang kita sampaikan dalam forum ini ke Pak Prabowo Subianto dan keluarga Pak Sumitro, ya mulai dari kakak beliau Ibu Bianti, kakak beliau yang kedua yang sangat dekat setahu saya dengan Pak Prabowo Ibu Mariani, kemudian Pak Prabowo dan adiknya Pak Hasim gitu ya, dan semua keponakannya keluarganya, semoga mereka istighfar ya dengan kejadian yang terjadi sekarang di bangsa negara kita ini. Karena gini, udah disampaikan oleh Lord Acton kan, power tend to corrupt. Jadi absolute power corrupt absolutely. Jadi kita harus sepakat bilang bahwa Pak Mulyono alias Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ini dan keluarganya sudah pasti korupsi. Alasannya apa? Basicnya. Lah tadi yang
dalil yang disampaikan statement Lord, keras sih. Iya ini. Lord Acton tadi sampaikan. Power tend to corrupt. Absolute Absolutely. power corrupt absolutely. Yang dilakukan oleh Pak Mulyono sekarang, Pak Joko Widodo ini kan ini udah cenderung ke absolute power kan. Boleh dibilang kan dia udah merasa yang dibilang Bahlil itu. Hati-hati dengan Raja Jawa ini gitu kan. Emang itu siapa sih yang dimaksud Pak Pak Bahlil? Mulyono lah, Pak Joko Widodo. Oh. Nah, yang si tukang kayu lah, ya barang ini katanya itu udahlah, itu udah rahasia umum lah. Naik kita kalau bilang. Nah, kalau kita hubungkan dengan kita challenge itu dalilnya Lord Acton, udah pasti Pak Joko Widodo dan keluarganya korupsi gitu. Kenapa? Nggak, karena kekuasaan mereka kan dibentuk sehingga jadi seperti kekuasaan yang absolut, seperti kekuasaan seorang raja kan, karena dia bisa yang ngatur segalanya. Nah, contoh yang terjadi, kemana semua sang pisang, kemana semua bisnis-bisnisnya, kok sekarang tiba-tiba putra pertama jadi wapres lah, menantu dan anaknya jadi wali kota, belum selesai mau jadi gubernur Sumut lah, kemudian malah yang putra ketiga yang sekarang bikin gonjangan di negara ini gitu. Itu kan udah menunjukkan menguji tesisnya Lord Acton tadi kan, absolute power corrupt absolutely, udah pasti itu pasti, nggak usah dibahas lagi. Nah, kembali ke tadi Mas, jadi gini, yang paling parah mudah-mudahan buat Pak Prabowo Subianto ya, kita bukan orang yang dekat dengan beliau gitu, tapi kita punya harapan menitipkan masa depan bangsa negara ini kepada Pak Prabowo Subianto dan keluarga, jangan sampai terjerumus, terjebak, apalagi yang tadi Mas sudah bahas nih dalam proses kita hari ini. Bagaimana keluarga Sumitro Jojo Hadikusumo ini, keluarga Pak Prabowo ini udah keluarga ningrat, keluarga kaya yang harta mereka udah nggak perlu apa-apa lagi. Pak Prabowo, saya dengar dari semua lingkarannya selalu bilang, itu putra saya Mas Didi itu nggak perlu nyari apa-apa lagi dia. Jadi ya mereka ini sekarang tinggal bagaimana memajukan bangsa negara ini. Kenapa Mas gini? Yang paling penting Mas ini, kebetulan tinggal menuju 2 bulan lagi Pak Prabowo Subianto akan dilantik jadi presiden. Kesalahan yang paling fatal dilakukan oleh Pak Mulyono oleh Pak Joko Widodo apa Mas? Saya bilang itu korupsi, kolusi, nepotisme udah sah gitu ya, terjadi gitu ya. Tapi ada yang 2 hal Mas, yang istilah yang jarang dipahami oleh bangsa ini, yang kita harus ceritakan dan mudah-mudahan jadi catatan buat Pak Prabowo. Kita mulai dulu pemerintahan kakistokrasi. Itu yang lawan dari meritokrasi. Meritokrasi. Saya udah tuliskan sebenarnya Mas di semua media, media online Ermol itu ya, adik saya Teguh itu yang memuat lengkap pemikiran saya dalam kurun waktu yang panjang gitu ya. Apa itu? Singkatnya apa? Saya bilang Mas, Pak Joko Widodo ini alias Pak Mulyono ini kok terobsesi banget dengan orang-orang kaya, tapi dia nggak pernah berpikir itu kayanya dari mana? Dari ngerampok kah? Dari korupsi kah? Dari penyalahgunaan kekuasaan kah? Dari cuci wajar uang kah? Gitu, dari cuci uang kah? He didn't care with that. Nah, yang paling bahaya karistokrasi itu Mas, karisto itu adalah orang-orang yang katakanlah orang-orang yang sangat tidak kompeten, orang-orang yang brutal, orang-orang yang sebenarnya tidak pantas jadi pemimpin. Makanya kalau kita lihat Singapura, yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew, semua negara maju, Mas, kan mulainya dari situ. Dia mulai dengan kepemimpinan dulu. Meritokrasi itu adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang yang punya bakat, punya kemampuan, yang diberikan kesempatan untuk jadi pemimpin, sehingga dia menjadi contoh teladan buat bawahannya atau generasi mudanya. Itu yang paling bahaya di zaman Pak Joko Widodo. Karistokrasi dilanggar semua itu. Banyak. Kita bisa buka nih. Tapi bukannya Asian value gitu. Gue orang Asian ya. Siapa yang ngomong tuh? Makanya itu siapa sih? Iya. Siapa tuh? Makanya. Itu bukannya Asian value tuh. Setelah karistokrasi, human right lagi. Setelah itu bergeser ke kleptokrasi. Jadi pemerintahan yang dipimpin oleh para pencuri atau para penjara atau para koruptor. Emang sekarang udah? Nah, Mas ini kan saya bilang, saya itu ada di media, ada di tulisan saya. Mulai saya menyerang keras Pak Joko Widodo alias Pak Mulyono ini kan adalah saat Pak Jokowi itu dan pemerintahnya melumpuhkan KPK kan. Itu tahun ketiga periode pertamanya. Dan disitulah yang kita harapkan Pak Prabowo, ya saya juga mendengar dari orang-orang dekatnya, lingkaran-lingkaran dekatnya Pak Prabowo ini, sebenarnya beliau ini sangat keras dan ingin memberantas korupsi. Ya, tapi kenapa orang-orang circle-nya si Pak Mulyono itu nggak mau ngingetin? Apa? Nah, itulah Mas tadi. Kesalahannya Mas Singgi, makanya Mas kalau kita jadi pemimpin,
pilihlah kayak Pak Prabowo ini nih. Mudah-mudahan Pak Prabowo Subianto, harapan kita semua. Emang ada yang berani ngingetin Pak Prabowo? Itu makanya, itu Iya. lagi berpikir gitu makanya. Tugas kita ini lah kayak gitu kan. Makanya. Kita cuma berani karena gini, kalau ditanya kecerdasan beliau kan ya harus tapi cerdas gitu ya. Saya selalu dulu kalau misalkan hanya Saya kan orang luar nih. Iya. Saya ngeliat Pak Prabowo gitu aja juga. Tapi apa mungkin sebenarnya orang seperti itu malah yang bisa mendengar Ya, orang makanya kita yang lihat ya, makanya kita nggak tahu mudah-mudahan nih. kan. Mudah-mudahan Betul. ternyata Prabowo bisa mendengar, kayak bisa Pak Mulyono kan. Kita kan Pak Mulyono juga awalnya juga bagus Bisa juga. mendengar awalnya tiba-tiba. kita merasa go banget deh gitu. Iya. Sekarang kita bilang bukan go banget deh gitu. Tapi lu banget. Tapi itu mungkin nggak circle. Dulu kan Iya. salah satu alasan kenapa saya nggak mau milih Pak Prabowo karena saya lihat kok circle-nya orang-orang seperti itu gitu. Dulu Seperti waktu- itu tuh kayak gimana? Ya orang-orang seperti yang punya track record yang menurut Oh, gua tuh nggak menurut menarik lu lah. ya. Menurut saya lah nggak menarik. Tapi waktu Pak Jokowi periode pertama gitu kita ngeliat, track record di sekitarnya kan masih orang-orang baik gitu kan. Seperti itu Iya. nggak? Seperti Nah, kalau Pak Prabowo ini, Mas, ini yang menarik ya. Kita kan Iya. tak kenal mata saya. iya iya. Iya, iya. Setelah saya makin dekat dengan lingkaran-lingkaran Pak Prabowo itu, banyak orang-orang yang kompeten di sekelilingnya. Dan yang kebetulan memang contoh yang kebaikan di Pak Prabowo nih. Banyak kan sekarang yang jadi komut nih. Iya. Komut Pertamina, Pak Burhanuddin Abdullah, komut PLN, banyak lah. Itu ada kesepakatan dengan Pak Prabowo yang saya dengar. Bagus, ini contoh yang harus diteruskan. Apa? Mereka tugasnya di sana hanya untuk berbuat kebaikan ya. Kemudian menjadi mata dan telinga Pak Prabowo. Jadi nggak boleh cawe-cawe, nggak boleh tadi OKB manfaatin jabatannya sekarang. Oh itu bukan titipannya Pak Mulyono itu supaya sekarang dia menaruh orang-orangnya, bukan itu malah. Ada yang sebagian yang menteri-menteri mungkin itu Pak Mulyono yang bercoba membermanfaat. Tapi kalau yang komut-komut ini memang itu orang-orang Pak Prabowo, itu memang penempatan dari Pak Prabowo. Gitu. Ada para pengamat Hmm. mungkin berspekulasi atau berasumsi ke depannya ini akan terjadi perebutan power antara Pak Mulyono dengan Pak Prabowo. Menurut analisa orang dalam deh nih. Jangan orang dalam. Oke, orang baru circle-nya deh, baru Iya. masuk ke dalam. Iya. Atau pengamat. Pengamat. Ya, pengamat. Itu akan terjadi lambat laun atau enggak? Berasa nggak di dalam atau kan berasa atau Kalau apa? saya bilang gini lah, mudah sih kita sebenarnya memetakannya. Kan tadi saya bilang kan, kalau Pak Mulyono, Pak Joko Widodo ini kan asal usulnya kan track recordnya, ya bahkan kita tahu ini keluarga besar 245 TV ini adalah yang membesarkan Pak Joko Widodo alias Pak Mulyono ini kan. Kalau nggak jadi presiden, nggak masuk UGM dia Pak Mulyono ini kan, karena Pak Demiono ini yang menyekolahkannya dulu kan. Nah, itu udah membuktikan mereka memang hidup di pinggir sungai, miskin sekali gitu ya. Itu baru di satu generasi loh. Nah, kalau kayak Pak Prabowo dan keluarga kan memang udah 4 generasi di atas itu udah sekolah di luar negeri, mereka udah bergaul dengan kalangan elit di seluruh dunia gitu. Mereka udah tahu etika, manners gitu. Mas Singgi sekali lagi saya bilang, dengan pemahaman kita, profiling kita terhadap sejarah keluarga ini, harusnya mereka berbeda. Kutub itu berbeda kayak langit dengan bumi antara keluarga Pak Prabowo dengan keluarganya Pak Mulyono dan Pak Joko Widodo. Saya yakin, insya Allah gitu ya, walaupun kita berharap jangan sampai kita semua ini kan dulu pendukung Jokowi, pendukungnya Pak Mulyono yang kecewa kan akhirnya. Nah mudah-mudahan kita dibalik nih, Pak Prabowo Subianto kan kita dulunya kan bukan pendukungnya, akhirnya mendukung. Mudah-mudahan kita di ujungnya kita bahagia dan bangga gitu loh. Kenapa? Oh bukan, Bang Johan nggak menjawab pertanyaan saya. Ini kan ada pengamat, Yes. iya kan, yang memperkirakan ini ke depannya ada tarik-menarik kekuatan antara Pak Mulyono Ada dengan friksi Pak Prabowo. Nah, analisa Bang Johan seperti apa? Benar atau enggak? Cepat atau lambat itu pasti akan terjadi, diferensiasi itu akan muncul. Nah, ini sebagai pengamat ya, walaupun saya nggak mau dibilang Pak Prabowo sok tahu gitu ya. Bagus sih Pak bilang. Ya tapi analisa kan Anda boleh jadi juga. media, boleh dong, Boleh, saja, sah gitu ya. aja. Dilindungi Nah, undang-undang. Kalau saya Mas gitu tadi, kalau kita lihat dari ideologi aja, kan kalau kayak Pak Mulyono, Pak Joko Widodo kan boleh dibilang kan hampir nggak punya ideologi mereka kan. Kita nggak bisa petakan maksudnya. Ini ideologi apa sih ini? Yang ada kan orang PDI Perjuangan kan dia kan 23 tahun kan. Pak Mul ke Banteng. Saya ingat kejadiannya. Iya, 23 tahun. 10 tahun itu, ini. saya ingat ceritanya itu waktu pertama kali Pak Jokowi, Mas Jokowi itu dibawa ketemu Bu Mega itu kan ditolak oleh Bu Mega karena pengen jadi wali kota Solo. Dilihat gitu, wah ini orang kok
siapa gitu ya, sekonyong-konyong waktu itu sebagai ketua asosiasi mebel. Ya tapi udah 20-an tahun lah kan. Tapi kan bukan ideologis dia sebenarnya. Dia hanya lebih karena pengen jadi wali kota Solo, makanya dibawa ke Ibu Mega dan bergabung ke PDIP. Bahkan sebenarnya kan Mas Rudi juga udah cerita ke saya, FX Rudi. Sebenarnya kan Mas Rudi nih yang mau dijadikan Bu Mega jadi wali kota Solo. Karena Mas Rudi ini Katolik, dicarikanlah siapa yang mau jadi wali kota Solo yang Islam. Ayo back to laptop. Kembali Analisanya seperti jadi itu. kembali Mas, sooner or later saya bilang pasti akan terjadi perbedaan yang signifikan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Bukan karena kita pecah belah, bukan karena kita provokasi. Karena tadi Pak Prabowo ini kan bagaimana adalah putranya Pak Sumitro, pendiri PSI yang punya ideologi sosialis. Yang Pak Prabowo ini juga kan saya lihat udah besar di luar negeri kan beliau itu kan minoritas. Jadi Pak Prabowo ini kan pernah merasakan, ini kita sebagai pengamat gitu ya, menganalisis, memprofiling gitu. Kalau kita profiling Pak Prabowo dan keluarganya kan mereka pernah di luar negeri ngalamin menjadi rakyat jelata. Rakyat kasta, istilahnya bukan kasta elit di Inggris mungkin, di Perancis, di Amerika. Tapi friksi itu udah ada belum saat ini? Berasa, kalau karena kan di luaran kita baca kan di media sosial di mana bahwa ada friksi dan memang sudah dibantah sama yang baru ini sama juru bicaranya juga sama Daniel Simanjuntak kan juga dibantah. Betul. Dibantah gitu kan. Enggak ya kalau saat ini ya, tapi Pak Prabowo saya lihat kan beliau juga kan sangat mengingat budi baik dan jasa gitu. Jadi beliau juga menahan diri. Tapi maksud saya gini Mas, kita nggak usah nanya ke Pak Prabowo kan juga, atau kayak ke Mas Singgi. Kan saya nggak perlu nanya, tapi saya udah tahu kok jawaban Mas Singgi apa gitu loh tentang ini. Nah, jadi jawaban saya, Pak Prabowo ini yang tadi saya bilang pernah merasakan di luar negeri itu menjadi minoritas yang merasa disia-siakan atau merasa diremehkan, dilecehkan. Kan itu yang terjadi dengan bangsa Indonesia sekarang, makanya kemarahannya kan meledak Mas, karena merasa loh ini kok dia tidak mau Indonesia ya. Waktu Gibran udah marah kita gitu kan, Bobi Kahiyang putrinya di Sumut juga orang udah mulai makin dongkol gitu ya. Kejadian dengan Kaisang ditambah lagi dengan kejadian yang keluar negeri ini yang itu kan sangat melukain bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Jadi saya jawab Mas Singgi, nggak bisa. Ini kan akhirnya dia kayak minyak dengan air kan. Secara ideologi ya kita bahas dulu ya. Secara ideologi. Makanya kan saya juga harus mewakili pertanyaan-pertanyaan orang-orang TikTok ini kan bilang jangan sampai nih Pak Prabowo nanti cuma jadi bonekanya si Pak Mulyono gitu loh. Iya karena itu banyak loh yang komen. Ini saya challenge, saya jawab. Saya pastikan walaupun saya tidak dekat dengan Pak Prabowo gitu ya, kita juga hanya membantu dari belakang gitu ya. Kalau kita profiling Pak Prabowo nggak akan mungkin. Dari pilkada ini kan banyak orang yang juga bilang seolah-olah wah ini mah nurut Pak Lurah. Bener ya itu dia. Dan apalagi di pilkada DKI ada yang bilang nih selentingan boleh semuanya nyalonin semuanya kecuali calon tertentu si Anies Baswedan. Makanya kan kayak misalnya si PKS nggak mau tiba-tiba apa itu. Nah itu menurut Bang Johan gimana? Ya jadi kalau saya lihat dari tadi Pak Prabowo itu yang saya dengar dari inner circle-nya yang banyak sekali nih. Jadi kita menariknya kan kita jangan yang ngambil dari satu inner circle, jadi dari banyak inner circle. Pak Prabowo ini menyadari bahwa beliau masih belum menjadi presiden. Sampai Oktober 20 Oktober itu masih Pak Mulyono alias Joko Widodo. Jadi beliau tuh mengalah gitu loh. Maksudnya tahu diri lah. Ya, monggo kan ini kan panggungnya sampean gitu masih presiden kan Pak Joko Widodo gitu. Jadi memang nggak punya hak beliau untuk intervensi atau menunjukkan sikap gitu. Tapi saya yakin, Mas, ginilah. Dulu kan salah satu yang membuat saya berseberangan dengan Pak Prabowo kan adalah karena ya dulu kita kan Pak Prabowo bengis kan. Iya, setuju. Ternyata gimana? Ya kalau saya bilang Mas bahwa beliau punya nyali, ya iyalah. Kopassus. Tempur. Masa jadi Mas Singgi saya jawab, ya Pak Mulyono alias Pak Joko Widodo ya jangan coba-cobalah berhadapan dengan Pak Prabowo. Udahlah, itu kan kelasnya. Tapi ada ketum Golkar. Ada ketum Golkar ya. Ketum Golkarnya bilang jangan macam-macam mau barang ini. Golkar katanya pohon beringin aja bisa dijadikan perkara. Iya katanya. Saya ngelihat si Pak Bahlil begitu kan jadi kita rakyat biasa jadi takut. Gila ini Raja Jawa loh. Iya Raja Jawa. Gimana nanti yang Kopassus? Nah, gimana jawabnya? Tadi kita lihat dulu tukang kayu dengan Kopassus. Ya udahlah itu bisa rata dibikin sama Kopassus karena Kopassus kan dididik dari muda itu mereka perwira yang bisa bertempur kemanapun seorang diri kan soliter mereka itu kan sebenarnya operasinya. Jadi
kalau tentang nyali, kemampuan, kita nggak usah ragukan lah kalau Pak Prabowo ya. Apalagi dihadapkan dengan sang tukang kayu alias Berarti Pak Mulyono. dia nggak akan mungkin ya jadi Nggak, bonekanya si percaya. Pak Mulyono. Saya bilang, saya nun sewu Pak Prabowo, bukan kita, saya seolah-olah sok tahu gitu, tapi mudah memprofilingnya. Pak Prabowo ini besarnya di luar negeri, udah bermain dengan orang-orang katakanlah kalangan elit di seluruh dunia gitu ya. Hobinya baca, dan salah satu kelebihan Pak Prabowo yang saya profiling kan baca sejarah lagi loh. Orang baca sejarah itu Mas, itu matang itu harusnya ya. Kenapa? Nggak mungkin dia mau melawan sejarah atau katakanlah men-challenge gitu. Karena dia tahu bahwa kayak tadi Lord Acton, power tend to corrupt. Sudah terbukti. Itu Pak Prabowo udah hafal luar kepala. Kalau Pak Jokowi mungkin masih terbata-bata bacanya, makanya tergelincir kan. Nah, Berarti kalau analisanya Bang Johan itu yang menghalangi Anies Baswedan nyalon itu Pak Prabowo atau Pak Mulyono? nah gini. Analisa aja nih. Kalau saya melihat sebenarnya gini, Pak Prabowo ini kan juga lingkungan tuh penting. Sebenarnya makanya kita bilang tadi Pak Prabowo semoga berkenan memilih menteri-menteri itu, yaitu zakon kabinet itu kan itu adalah keberhasilannya Lee Kuan Yew membangun Singapura, Presiden Park Chung-hee membangun Korea Selatan, itu kan meritokrasi gitu. Jadi pilihlah orang yang terbaik. Jangan sampai terjebak kayak Pak Mulyono dan Joko Widodo ini. Pemerintahan ini kan dua sebenarnya, karistokrasi dan kleptokrasi. Ya, nah, Pak Prabowo itu harus milih orang yang baik supaya lingkungannya. Karena gini Mas, kan kita walaupun kita orang baik, orang cerdas, orang bijak, tapi kalau di sekeliling kita ini orang yang nggak kompeten kan lama-lama kan tanpa kita sadarin kita sampai katanya kalau manusia itu ada di Instagram saya pernah lihat tuh. Kalau kita lewat orang yang energi negatif, kita lewatin gitu. Itu ada interferensi energi yang negatif ke bawah ke kita. Bang, ini kita ngomong berandai-andai aja. Abang kan di dalam circle. Ada nggak gosip-gosip kira-kira contoh satu siapa sih yang kira-kira ini bakal jadi menterinya gitu kan? Jadi kita bisa lihat, oh ini orang kompeten, oh ini contoh. Contoh yang saya lihat. Siapa kira-kira yang bakal, misalnya siapa tuh yang bakal maju di depan? Kalau saya bilang yang udah pasti kan yang Pak Safri itu kan orang baik ya. Pak Safri itu orang yang cerdas dan loyal gitu ya, dan pantas loyalitas jadi emang Menteri Pertahanan atau Menko Polhukam. Saya nggak tahu tuh antara Pak Prabowo dan Pak Safri, tapi ini contoh yang banyak kok. Pak Burhanuddin Abdullah, Pak Laode itu orang-orang baik loh tuh di Pak Dadan ini, Hindayani ini orang baik, orang cerdas. Banyak sekali di sekeliling beliau itu juga orang-orang yang sangat kompeten yang memang juga tidak mau menggunakan kekuasaan atau jabatan untuk. Kalau yang dulu tukang nyinyir itu siapa itu? Ada itu Fadli siapa itu? Itu menurut gini, Pak Prabowo kan yang saya dengar gitu ya adalah beliau itu kan sangat setia dan mengingat budi baik orang. Walaupun ini kan plus dan minus. Tapi saya udah dengar Pak Prabowo itu nanti mungkin bisa aja kan dalam periode 1 tahun pertama kan akan dinilai lagi nih para menteri. Jadi beliau masih berdamai dengan realitas politik. Jadi saya dengar-dengar itu katanya Fadli Zon mau dijadikan menteri pendidikan atau kebudayaan gitu. Mungkin sangat mungkin tuh, karena kan bagaimana sejarahnya kan sahabat saya Fadli Zon ini kan punya sejarah panjang dengan Pak Prabowo. Itu kan juga yang ditakutkan oleh teman-teman bahwa akhirnya ini bagi-bagi jabatan nih kalau. Tapi tadi Mas, saya jawab Pak Prabowo itu sudah niat bahwa kalau beliau itu katakanlah gitu mengingat jasa atau budi orang-orang di sekelilingnya yang setia ke dia, tapi pada waktunya Pak Prabowo akan mengambil sikap nantinya gitu, karena dia nggak mungkin dong udah apa sih yang dicari Pak Prabowo sekarang? Harta enggak juga gitu kan, mereka udah kaya raya. Ya tapi circle-nya. Paling enggak Mas Inggi. Paling enggak kan dia ingin berbuat legacy buat bangsa negara ini. Dia ingin malah ada loh. Sama aja kan kayak yang Pak Mulyo juga kan. Yang lawannya juga bisa ini. Lihat tuh PKS aja kan juga mendeklarasikan menyerahkan diri. Minta diajak masuk. Ya, iya kan. Ini boleh dibilang proses pendewasaan politik dan demokrasi bangsa kita. Karena gini, faktor yang paling utama kan tadi si Pak Mulyono alias Joko Widodo ini kan sebenarnya kausa primanya sih yang membuat ini terjadi anomali kan. Karena tadi saya bilang Pak Joko Widodo ini kesalahan fatalnya adalah menabrak sistem pemerintahan meritokrasi, malah mengimplementasikan yang buruk sekali yang si karistokrasi dan kleptokrasi ini di dalam pemerintahannya kan. Ini banyak fakta-faktanya. Contoh kayak gini lah. Bagaimana proses pembangunan semua IKN lah, jalan lah, itu betul nggak ada visibility study-nya, betul nggak prosesnya?
KPK di mana selama 2 periode ini perannya KPK? Kok Emang kemana menurut Bang Johan? Gimana? Menurut Bang Johan kemana emang KPK? Pasti banyak sekali pasti penyelewengan yang dilakukan. Dan ini yang kita sayangkan karena hampir nggak ada yang dibongkar. Nah ini yang nanti akan jadi beban juga buat pemerintahan Pak Prabowo. Kita berharap Pak Prabowo ini bisa konsisten ya dan betul-betul istiqomah, ingin memberikan karya yang terbaik buat bangsa negara di istilahnya di puncak perjalanan hidupnya. Mudah-mudahan ini yang kita harapkan. Iya. Tapi kita harus semua Mas, mudah-mudahan 2005 TV juga dengan podcast kita hari ini menjadi sejarah buat kita mulai ikut bukan kita ngolor Mas. Iya. Nggak ada kepentingan buat kita itu. Tapi tadi ada satu pertanyaan saya yang Bang Johan belum jawab. Pertanyaannya itu adalah yaitu menurut analisa ini kan bisa salah bisa enggak. Analisa Bang Johan, menurut Bang Johan itu yang menyebabkan Anies Baswedan tidak bisa mencalonkan diri itu karena apa? Siapa tokoh di balik layar itu? Kalau saya melihat memang kompleks Mas ya. Kompleks itu karena gini. Kan ini kan diakuin bahwa panggung Gubernur DKI ini juga kan bisa menjadi anak tangga atau panggung buat Pilpres 2029. Jadi sebenarnya ini bukan karena like or dislike, ini kan sebenarnya proses politik dan mungkin kejadian ini buat Pak Prabowo juga jadi pembelajaran karena beliau kan memang mempercayakan kalau untuk politik kan semuanya ke Bro Sufmi Dasko. Nah, mungkin dari sini Pak Prabowo akan mulai banyak juga ikut terlibat pastinya. Jadi kita nggak bisa membedakan ini sebenarnya kalau tentang Pak Mulyono alias Pak Joko Widodo kan itu udah rahasia umum. Memang dia cawe-cawe di semuanya gitu. Terkait yang itu kita ingatkan Pak Prabowo Subianto ini juga ingat loh kalau nggak kita dulu menghadang Pak Mulyono alias Pak Joko Widodo ini untuk 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, bukan Pak Prabowo sekarang yang jadi presiden. Siapa? Lah, masih Pak Mulyono. Iya kan? Dan kita juga mungkin masih dukung dia loh. Lo kali begitu MK dirubah gitu sih udah. Kalau saya Mas catatannya terbuka di media, di televisi atau dimanapun. Saya dari dulu menghadang keras sekali saya dan ya bersyukur kita harus objektif lah. Bu Mega harus kita akuin PDIP juga berjasa loh. Berjasa. Itu yang tadi Mas kita diskusikan. Saya yakin hubungan antara Pak Prabowo Subianto dengan Bu Mega ini itu dalam. Nah, ini nanti ini menarik nih. Ini seru. Jadi setelah nih nanti misalnya nih ini pertanyaan saya sama Erwin. Namanya jadi orang awam ya. Setelah dilantik nih Pak Prabowo, menurut Bang Johan nih kedepannya nanti sama Ibu Mega gimana sama si Banteng itu? Ya sangat berpeluang besar untuk akan berkolaborasi, akan PDIP bisa mendukung Pak Prabowo nanti ke depan. Kenapa? Karena gini Mas, yang tadi saya bilang, Pak Prabowo ini kan Mas kan kita konsisten dan rakyat Indonesia kita penyuapan lagi ya bahwa kita khawatir sama Pak Prabowo kan dari dulu kan selalu kesehatannya gitu. Ya ini yang kita doakan dan kenapa saya juga dedicated mendukung Pak Prabowo. Harapan saya Mas, Pak Prabowo ini memilih menteri-menteri yang hebat. Biar nggak wakilnya naik ya? Bukan itu. Supaya Mas paling nggak kalau rekomendasi kebijakan keputusan yang harus diambil presiden yang disodorkan ke meja Pak Prabowo itu udah yang baik-baik semua gitu. Misalnya paling baik, katakanlah cukup baik. Kemudian yang ketiga baik. Gitu. Jangan ada yang pilihan buruk di dalamnya. Karena kalau karistokrasi atau kleptokrasi itu berarti kan akan masuk di meja presiden itu rekomendasi dari menteri yang buruk kan. Nah, tapi kalau kita harap Pak Prabowo bisa memilih menteri yang baik, sehingga dia nggak akan banyak beban psikologi dan beban kesehatan. Sehingga beliau tuh bisa lebih tenang mengambil keputusan, nggak perlu marah dan emosi dan shock gitu dengan banyak-banyak kejadian gitu. Ini contoh yang berharap kita. Harus diajak dansa-dansa itu. Betul, harus. Ya itu juga refreshingnya harus seimbang. Karena kita Mas kalau Pak Prabowo ada apa-apa, nah terus nasib kita bangsa Indonesia 280 juta orang, masa sih mau diserahkan kepada wakilnya yang kita tahu memimpin Solo aja. Bukannya sukses itu katanya tuh saya baca itu investasi semua. Ada yang aneh loh. Saya amatin sampai lama saya nonton tuh sidang pertanggungjawaban APBD Surakarta Solo. Itu saya tonton, cuman saya pengen lihat itu si Mas Gibran ini gimana gitu. Sepanjang itu ada berapa setengah jam sampai 45 menit. Nggak ada ngomong. Yang ngomong si ketua DPRD-nya. Padahal itu pertanggungjawaban dia sebagai eksekutif. Habis itu mengundurkan diri. Habis itu lah,
Gimana kita mau memprofiling seorang Gibran Raka Buming Raka? Loh, tapi waktu debat itu sampai bilang dari cupu, ternyata suhu. Nah, itu tuh gimana? udah lengkap saya bahas itu, Mas. Oh, ya udah. Sebagai podcast. Nah, sekali lagi kembali ya, kita berharap Ini terakhir apa? Pesan-pesan terakhir. Ya. Jadi Pak Prabowo Subianto kita berharap, karena ini masa depan generasi milenial, ya, Gen Z, dan yang di bawahnya lagi generasi apa ya? Z. Z ya. Enggak, Gen Z, Y. Kan X, Y, ya, Z. udah pokoknya itulah X, di Y, bawahnya Z terakhir Z. Itu yang kita pertaruhkan. Jadi Pak Prabowo Subianto kan kita lihat juga kan ke anak-anak juga beliau kan penyayang, ke binatang juga penyayang gitu. Jadi pasti beliau sangat memikirkan nasib bangsa Indonesia ke depan. Sehingga ya pemerintahan meritokrasi itulah yang diharapkan yang dilakukan oleh beliau. Jadi pilihlah orang terbaik yang sungguh-sungguh, karena gini Mas, gampang kok. Beliau tahu siapapun di negeri ini, beda dengan Pak Mulyono alias Pak Joko Widodo ini. Itu gampang terpukau dengan orang terkenal, orang kaya gitu ya. Kalau Pak Prabowo ini setahu saya nggak seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita dukung beliau demi masa depan bangsa negara ini, dan Pak Prabowo ini tetap sehat karena 280 juta orang ada di belakang Pak Prabowo. Itu yang mungkin kita concern dan kita ingin betul-betul membantu, bukan karena kepentingan pribadi, tapi kepentingan bangsa dan negara. Udah itu aja? Mungkin itu kali Mas. Makasih ya. Makasih. Makasih, Ciao!